Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat rahmat-Mu atas setiap kehidupan kami. Terus kami imani, kami memiliki Allah yang benar. Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami semua. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari dengan iman, dengan sungguh katakan bersama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari sekali lagi pujikan. Saat ku berada, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Nganku kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Mari kita sembah Tuhan. Kirabasyikit aralabasya, kinabasyikin aralawasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kirabasyiki aralawanalawas. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Kiparalabasyiki aralawanalawas. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kira bakasi kita lawara. Bahkan di saat kami ada di tengah-tengah gelombang Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Kipara lapasya lapasya, kinana lawasya Yesus. Kira bakasi kita lamasya. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami sungguh menikmati ya Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami pagi hari ini untuk kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan dimanapun saat ini kami mendengarkan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan setiap kami semua yang mendengarkan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya percaya dimanapun saudara berada, kasih setia Tuhan limpah buat setiap kita. Teristimewa pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati-hati dengan mulutmu. Saudara, mari langsung saja saya mengajak setiap kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Mazmur 34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk memiliki hari-hari yang baik di dalam kehidupan kita. Tentunya hari besok kita berharap akan lebih baik daripada hari ini. Kemudian besoknya lagi kita pasti juga berharap lebih baik dan lebih baik. Itu kerinduan setiap kita. Dan firman Tuhan sudah dengan jelas sekali berkata di dalam Mazmur 34 ini, bahwa siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang
dan yang menikmati yang baik, dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Nanti saudara bisa baca sendiri ya, di 2 Samuel pasalnya yang ke-16. Di situ ada seorang keturunan Saul yang bernama Shimei bin Gera. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-5 saja dari 2 Samuel 16 ini. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Saudara, kisah ini diceritakan itu ketika Raja Daud harus meninggalkan istananya karena pemberontakan anaknya Absalom. Ya, jadi ketika Raja Daud ini terpaksa pergi meninggalkan istananya, di tengah jalan dia berjumpa dengan salah seorang keturunan Saul yang bernama Shimei. Dan kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel tadi saudara, bahwa Shimei ini terus-menerus mengutuki raja. Bahkan dikatakan, matilah kamu karena kamu sudah membunuh Saul. Ya, hei kamu penumpah darah dan sebagainya. Sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk terus dikatakan oleh Shimei kepada Raja Daud. Tetapi yang luar biasa waktu itu Raja Daud cuma diam, saudara. Raja Daud tidak membalas, bahkan dia tidak memukul atau dia tidak menyuruh anak buahnya untuk menganiaya atau bahkan membunuh Shimei. Ya, walaupun orang-orang di sekitar Raja Daud pun kupingnya panas dengan apa yang dikatakan oleh Shimei. Dan bicara sama Raja Daud, orang ini sebaiknya dibunuh saja, orang ini sebaiknya dibunuh saja. Masa kata-katanya seperti itu kepada raja? Tetapi Daud tetap bersabar karena dia percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Raja Daud bisa kembali merebut tahtanya, ya. Dan akhirnya Absalom harus mati dan Raja Daud kembali kepada kedudukannya sebagai raja. Dan ketika Raja Daud menang dalam peperangan itu, Shimei datang menyongsong Daud, ya. Tapi dia tidak lagi mengutuk karena dia tahu kalau dia mengutuk waktu itu pasti dia akan mati. Dia menyambut Daud dengan begitu rupa, ya. Jadi berbaik-baikan kepada Daud. Tapi satu hal saudara, kita tahu seperti tadi di dalam Mazmur 34 tadi katakan, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, dia harus apa? Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Singkat cerita, ketika Daud akhirnya di akhir-akhir hidupnya, dia tahu waktunya tidak lama lagi. Akhirnya dia memanggil Salomo anaknya yang menggantikan dia sebagai raja. Ada sebuah titipan yang Daud sampaikan kepada Salomo. Ya. Di situ dikatakan di 1 Raja-Raja 2 ayat 8. Dikatakan seperti ini Raja Daud. Juga masih ada padamu Shimei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Saudara, itu yang disampaikan Daud kepada Salomo. Lalu Salomo mengambil inisiatif memanggil Shimei. Ya, Shimei diberitahu bahwa kamu harus membangun rumahmu, ya, tidak boleh keluar dari rumahmu, ya, pergi meninggalkan kotamu. Tetapi dengan satu syarat, kalau engkau keluar, engkau akan mati. Dan betul saudara,
Simei menganggap remeh apa yang disampaikan oleh Salomo kepadanya. Singkat cerita, dia nekat pergi meninggalkan kotanya. Dan ketika itu diketahui oleh Salomo, akhirnya Simei dihukum mati oleh Salomo. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saya percaya setiap kita rindu, seperti tadi di Mazmur katakan, bahwa kita akan menikmati hari-hari yang baik ketika kita mau dan bisa menjaga lidah kita. Kalau hari-hari ini kita membangun diri kita dengan berkata-kata yang benar, berkata-kata yang menyejukkan, berkata-kata yang sedap untuk didengar, saya percaya hidup kita akan luar biasa di kemudian hari. Amin, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat buat setiap kita untuk kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Karena apa yang kita perkatakan tanpa sadar itu nanti akan kita terima dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak setiap kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang limpah atas hidup kami. Kami boleh belajar pagi ini mengenai agar kami bisa menjaga lidah dan perkataan kami, mengeluarkan kata-kata yang baik, perkataan yang benar, ya, sehingga hidup kami boleh menikmati akan hari-hari yang baik di kemudian hari. Memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya kasih penyertaan Tuhan menyertai kehidupan setiap mereka sepanjang hari ini. Apapun juga yang boleh mereka usahakan hari ini, Tuhan buat berhasil. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan dan di dalam anugerah Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.